Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi berkat di tengah masalah. Ayat bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 142 ayat yang ke-7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudaraku, pagi hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan. Adalah mudah untuk mengatakan hal-hal yang positif, membangun, menguatkan, menghibur orang lain ketika orang sedang dalam keadaan baik dan tanpa masalah. Namun saudaraku, jika diri sendiri sedang mengalami situasi yang sulit atau dalam kondisi yang buruk, mampukah mempertahankan konsisten untuk berkata positif, untuk dapat menguatkan orang lain? Jangankan menguatkan orang lain, menghibur diri sendiri saja mungkin sulit. Yang terjadi adalah kita mengasihani diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Saudaraku, pagi hari ini mari belajar dari pengalaman hidup Daud. Firman Tuhan yang kita baca barusan adalah ketika itu Daud sedang dalam tekanan yang hebat karena dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam dengan maksud menenangkan diri dan berlindung. Saudaraku, Daud mengungkapkan jerit hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Mazmur 142 ayat yang ketiga, saudara. Apa yang selanjutnya dialami Daud di gua itu, saudaraku? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. 1 Samuel 22 ayat 22. Saudara, datanglah kepadanya, kepada Daud, orang-orang yang sedang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Tak bisa dibayangkan, saudara, bagaimana reaksi Daud saat itu. Ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, penghiburan, dan dorongan semangat, justru mendapat kiriman dari Tuhan, orang-orang yang bernasib sama ke tempat persembunyiannya, untuk dihiburnya, untuk dikuatkan oleh Daud. Saudara, ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami Daud. Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong bagi orang lain, menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat. Seperti tertulis, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Saudara, melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, Daud diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai seorang konselor, bahkan menjadi pemimpin atas mereka. Berbicara tentang kepemimpinan berarti pula berbicara tentang keteladanan, saudara. Meski Alkitab tidak mencatat secara detail kejadian di gua Adulam itu, kita percaya bahwa Daud menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Daud dapat menolong orang-orang yang membutuhkan kekuatan dari dia. Begitu juga kita, saudara. Kita juga harus seperti Daud. Di tengah-tengah masalah kita yang kita hadapi hari-hari ini, lihat sekeliling kita, mungkin ada teman, sahabat, tetangga kita, dia juga mengalami yang sama. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memberi kekuatan, semangat, sekalipun kita juga di tengah-tengah kesesakan dan masalah. Itulah yang Tuhan mau pagi hari ini, saudara. Kita tetap menjadi berkat di tengah masalah, dan Tuhan pasti menolong. Seperti Daud, Tuhan tolong sehingga Daud mengalami kemenangan dalam hidupnya. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong dan membangkitkan semangat Daud. Begitu juga semangat kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini.
Engkau mengingatkan kami untuk kami sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan masalah kesesakan kami. Tuhan pakai kami sepanjang hari ini untuk menguatkan, menghibur, memberi semangat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kekuatan dari kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.